syaratnya. Kemudian di sini dijelaskan tambahan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman 133 paragraf yang ketiga ini. Ya, beliau mengatakan berdasarkan ini hakim-hakim yang mereka hakim-hakim yang sekarang di sini bukan ngomongin negara kita ya. Ini kita ngomongin secara umum seluruh dunia. Ya. Hakim-hakim yang mereka lebih make undang-undang togut ketimbang undang-undang Quran Sunnah. Sekarang gini, kalau ada undang-undang togut kemudian sesuai dengan Quran Sunnah, kemarin kita sudah katakan itu namanya undang-undang Quran Sunnah, bukan undang-undang togut ya. Nah, di sini ada hakim yang lebih menjagokan undang-undang togut. Kemudian mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sama mereka dikebelakangin. Nah, berdasar ayat ini sebetulnya mereka bukan orang beriman, karena Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka bukan beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, bukan beriman dengan keimanan yang sempurna. Karena kalau imannya sempurna, itu dia nggak bakal seperti itu. Cuma kan dirinci. Ya, orang hakim-hakim itu yang mereka lebih menjagokan undang-undang selain Islam kan dirinci. Apa sebabnya nih? Oh, ternyata memang aturan dari sananya begitu. Mereka udah nggak bisa berkutik. Ya, mereka udah nggak bisa berkutik. Berarti mereka jatuhnya antara kemungkinan 3. Allah mengatakan, bisa dilihat ayatnya kalau di terjemahan di halaman 135 ada ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ada kafirun, zalimun, fasikun. Kafir itu kafir, zalim itu zalim, fasik itu fasik. Nah, sekarang begini, ada hakim yang dia berhukum dengan undang-undang togut. Dia lebih menjagokan undang-undang togut. Bahkan Quran Sunnah disalah-salahin sama dia. Sama dia mungkin dijelek-jelekin belak-belakan. Ya mungkin kalau diperiksa ternyata hakimnya non-muslim, orang kafir ternyata begitu kan. Ya wajar dia ngelakuin itu. Seperti ini kafir. Iya kan? Tapi ternyata ada hakim-hakim yang memang dia undang-undangnya ini undang-undang togut yang dia jagokan. Tapi di sini undang-undang togut murni togut ya, bukan undang-undang togut tapi ada unsur Islamnya. Misalnya dalam undang-undang togut ada unsur keadilan. Dalam Islam kan ada unsur keadilan, berarti itu namanya hukum Allah, bukan hukum togut. Walaupun secara judul dia ternyata ada di undang-undang togut, tapi tetap kita katakan itu adalah hukum Allah. Nah, di sini hakim ini karena dia lebih menjaga hukum togut. Kalau hukum Quran kan mungkin begini-begini keenakan dia begitu kan. Karena dia jengkel lama ini orang, oh pokoknya hukum ini aja lebih bagus. Kalau hukum kita kembali kepada Quran Sunnah gini, wah enak banget dia begitu kan. Ada orang seperti itu, berarti dia kan pengen dendam gitu sama orang ini. Berarti masuknya perkara faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang yang zalim karena pengen dendam gitu. Tapi ada juga hakim-hakim yang Allah uji, mereka lebih menjagokan hukum togut, undang-undang togut. Karena mungkin kalau secara Islam begini, kalau secara undang-undang togut begini begitu ya. Undang-undang yang bukan Islam berarti kan togut namanya itu ya. Tapi menurut dia lebih menguntungkan dia begitu. Ini aja lah lebih bagus begitu kan. Nah, ini namanya mereka jatuh ke fasik, orang yang melakukan dosa. Imannya tidak sempurna. Iman tidak sempurna kemungkinannya 3 tadi. Entah dia kafir ya, sehingga Islam dikata-katain sama dia gitu. Kemudian yang kedua, imannya tidak sempurna, entah dia zalim sama orang. Kalau orang imannya sempurna kagak bakal zalim sama orang dia. Sehingga dia lebih menjagokan hukum togut. Wah, ini aja nih bagus nih. Beda tuh rasa gitu kan. Zalim. Dia imannya tidak sempurna, karena kalau imannya sempurna kagak bakal zalim dia begitu. Pasti hukum Allah yang diitukannya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan dia fasik. Ya, misalkannya gini, ada orang misalnya ada orang membunuh.
Dalam hukum Islam, kalau membunuh secara semuanya diperiksa sampai sempurna, akhirnya dia dijatuhi hukuman dibunuh lagi. Dalam hukum Islam kan orang membunuh dibunuh lagi, tapi nggak standar. Ya pasti pemeriksaannya itu betul-betul detail begitu kan. Tapi ada orang yang mengatakan, jangan deh, kesian, udahlah ini aja lah, penjara sekian tahun. Ya, karena dia begini. Kenapa dia ngomong begitu? Ini menunjukkan imannya tidak sempurna. Berarti dia fasik. Karena ada juga mungkin dia tidak berkutik karena memang aturannya sudah seperti itu. Ini juga menunjukkan imannya tidak sempurna. Karena kalau imannya sempurna, mungkin dia bakal udahlah, saya nggak mau ngambil jabatan itu karena resiko. Gitu. Sama juga nih kita nih. Kita misalkannya dapat jabatan hakim. Kita nih ngelamar jadi hakim ada 50 orang misalnya begitu. Kalau kita misalkannya tahu kalau hakim itu resikonya nanti bakal ini. Kalau kita imannya sempurna, palingan kita udahlah cari kerjaan lain lagi, cari kerjaan lain aja gitu. Karena apa? Iman kita sempurna begitu kan dalam masalah ini gitu ya. Tapi kan ada mungkin orang-orang yang ngelamar jadi hakim mungkin pandangannya, ya habis gimana lagi, kita nggak bisa apa-apa. Orang aturannya sudah begini. Berarti kan imannya tidak sempurna kalau gitu. Cuma jatuhnya apakah kafir? Ya nggak mesti. Jatuhnya fasik tapi dalam derajat tertentu, dalam tingkatan tertentu. Sehingga jangan sampai kita sekilas memahami ini langsung jadi takfiri, ngafir-ngafirin orang dengan mudahnya, tidak. Seperti itu. Jadi kita harus runut betul, jadi detail duduk permasalahannya itu. Ya sekali lagi kita lihat ya di paragraf 4 di halaman 133. Ya berdasarkan keterangan ini, orang-orang yang hakim-hakim yang mereka menetapkan hukum positif yang ada, kemudian mereka meninggalkan Quran Sunnah di belakang mereka, ini mereka di sini dibilangnya apa? Dibilangnya hukumnya mereka tidak beriman. Betul, akan tapi maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Apakah mereka kafir? Ntar dulu, dilihat dulu. Paling tidak mentok-mentoknya, ya mereka jatuhnya kalau nggak zalim fasik. Imannya nggak sempurna, karena kalau imannya sempurna, kagak bakal dia lebih menjagokan hukum positif yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, kagak bakal. Karena imannya sempurna, mantap dia. Di pernyataannya pun akan tegas dia, karena keimanannya sempurna kan seperti itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di halaman 134. Di halaman 134. Sebelum ayat ini yang dibawakan adalah ayat yang dibahas, yaitu fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Kalau di sini dibilangnya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum sesuai yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Tapi ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di sini kita lihat penjelasan berikutnya ya, Orang-orang yang berhukum dengan hukum positif dalam suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah karena motif hawa nafsu dan kezaliman. Lihat, karena motif hawa nafsu dan kezaliman. Mereka sengaja menggantikan syariat Allah ini dengan hukum positif karena meyakini bahwa hal itu baik. Maka hukumnya kafir walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah dan haji. Ini kan gambarannya sulit kalau kita lihat di lapangan. Ya, sekali lagi kita baca di halaman 134. Paragraf pertama setelah terjemah ayat. Orang-orang yang berhukum dan hukum positif dalam suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum positif yang ada di kita kadang-kadang sesuai dengan Quran Sunnah, kadang-kadang bertentangan, kan seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan Quran Sunnah namanya hukum Allah begitu. Jangan dikatakan hukum positif cuma sesuai dengan Quran Sunnah, tidak.
tapi dikatakan itu hukum Allah. Nah, di sini jadi masalah adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum positif dalam suatu hal yang bertentangan dengan Quran Sunnah karena motif hawa nafsu dan kezoliman. Lihat, motifnya hawa nafsu dan kezoliman, bukan motifnya sistem. Kalau motifnya sistem bukan yang dimaksud gitu. Ini motifnya adalah hawa nafsu dan kezoliman. Mereka sengaja menggantikan syariat Allah ini dengan hukum positif karena meyakini bahwa hal itu lebih baik. Berarti ini yang meletakkan hukum di awal nih. Maka hukumnya kafir walaupun mereka sholat, puasa, sedekah, dan haji. Berarti kan kalau kita lihat gambarannya di lapangan sulit ya. Sementara di lapangan orang-orang yang mereka berhukum dengan hukum positif, mereka bukan dengan hawa nafsu dan dengan kezaliman, tapi sistem, gitu kan? Tapi sistem. Sehingga wallahu alam ini mereka tidak serta-merta kafir. Nah, tapi di sini kita lanjutkan yang mereka dengan nafsu dan kezaliman. Pokoknya ini gitu. Yang menetapkan di awal nih. Walaupun mereka salat, mereka puasa, sedekah, haji, itu mereka hitungannya kafir. Tapi kan kalau kita lihat di lapangan gambaran seperti ini kan sulit ya. Tapi kalau memang ada yang demikian, ya sesuai dengan yang disebutkan. Nah, di sini lihat, hukumnya kafir selama mereka menggantikan hukum Allah dengan selainnya karena meyakininya. Sementara yang berjalan mereka tidak meyakini. Mereka tahu, cuma ini sistem memang begini aturannya, secara aturan begitu. Ya, padahal mereka mengetahui bahwa hukum positif ini bertentangan dengan hukum Islam. Nah, sementara yang di lapangan itu tidak demikian. Mereka membahasan aturannya seperti ini, undang-undangnya seperti ini. Adapun dalam hati mereka kita tidak tahu. Kita hanya menilai secara zahir. Mereka membahasakannya demikian. Ya. Maka kalau memang sesuai dengan yang disebutkan, maka ini jatuhnya bisa jadi kafir. Ini berdasarkan keterangan ini. Kemudian yang berikutnya ada terjemah ayat lagi, yaitu tadi surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minun, demi Allah mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadi engkau sebagai hakim terhadap hal yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak keberatan dalam hati, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuh hati. Nah, berdasarkan ayat ini, di sini lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jangan heran jika kami mengatakan barang siapa yang mengganti syariat Allah dengan hukum yang lainnya, hukumnya adalah kafir, walaupun ia menjalankan puasa dan sholat. Ini beliau sedang bicara secara umum, bukan sedang mengkafirkan orang, tidak, tapi sedang bicara secara umum. Jangan heran kalau kami mengatakan ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir, karena memang ada ayatnya begitu. Karena mengingkari sebagian Al-Quran adalah sama saja mengingkari semua isi Al-Quran. Kalau di sini dibilangnya semau isi Al-Quran, semua, salah ketik. Ya, karena syariat Islam adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Jika beriman dengan sebagian, berarti harus beriman seluruhnya. Jika mengingkari sebagian dan mengimani sebagian, artinya adalah kafir terhadap Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Lanjutannya di halaman 135. Ya, seorang yang mengingkari syariat Islam yang tentunya bertentangan dengan hawa nafsunya tidaklah beriman, hukumnya kafir, karena mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan selain Allah. Ya, sebagai Tuhan selain Allah ini kan dalam Al-Quran Allah berkata demikian. Ya, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, mereka beriman sebagian, mengingkari sebagian. Ini kan yang main hawa nafsu. Berarti kalau yang main hawa nafsu, namanya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan selain Allah. Sehingga muncullah itu kesimpulan, bisa jadi kafir karena mempertuhankan hawa nafsunya. Bukan mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak, tapi mempertuhankan hawa nafsunya. Tapi kesimpulannya adalah yang ada di halaman 136. Ini kesimpulannya. Lihat di halaman 136 kesimpulannya, bahwa masalah ini sangat berbahaya sekali. Ya, masalah ini sangat berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah para pemimpin sekarang ini.
Artinya orang-orang yang berkecimpung di situ. Istilahnya resikonya ke arah sini gitu kan. Resikonya bukan bukan berarti kita mengkafirkan mereka, atau bukan berarti kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang zalim, atau bukan berarti kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak. Karena kalau kita sudah mengatakan ke arah situ, siapa kita begitu. Artinya orang-orang yang bergelut di bidang itu, dia akan beresiko ke seputar 3 hukum tadi. Bisa jadi kafir kah, atau bisa jadi zalim kah, atau bisa jadi fasik kah, itu resikonya besar. Itu secara kesimpulan secara umum demikian. Resikonya ke arah situ, orang-orang yang memang berkecimpung dalam masalah ini. Bisa jadi mereka membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, sedang mereka mengetahui syariat. Ya, bisa jadi mereka menetapkan hukum, mereka menetapkan undang-undang. Undang-undang di satu sisi enak, di sisi yang lain undang-undangnya tidak enak. Kalau memang itu sesuai dengan syariat Islam, berarti kan hukum Allah udah bagus. Tapi kalau mereka itu misalnya undang-undang pesanan, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, ini kan mereka beresiko ke arah situ. Entah kafir, entah fasik, entah zalim. Sementara kalau mereka nggak gerak, ya gimana juga mereka ada di situ, kan begitu. Nah, makanya antum jangan gabung ke arah situ-situ, kan seperti itu. Orang-orang yang sudah di sana, ya mereka hendaknya banyak belajar kan seperti itu. Bagaimana semestinya yang mereka lakukan. Nah, di sini lanjutannya, lihat, mereka membuatnya karena mengikuti orang-orang kafir musuh Allah. Yang lebih aneh lagi, karena kebodohan mereka terhadap agama, mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membuat hukum itu adalah orang-orang kafir yang mereka hidup pada zaman yang jauh dari masa kita. Tempat yang berbeda dengan masyarakat muslim, tempat yang berbeda, walaupun demikian mereka mengekor dengan mengabaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi udah tahu salah masih dibelain begitu. Udah tahu yang bikin undang-undang itu siapa, masih dijago-jagoin begitu. Nah, di manakah Islam dan imannya? Jadi kalau orang begini, Islamnya itu dikemanain, imannya dikemanain. Udah tahu kan dia orang Islam tuh. Tapi kenapa lebih menjagokan undang-undang yang dibuat sama orang kafir? Mungkin dibawa nama-nama orang kafir terkenal. Si fulan berkata ini, si fulan berkata ini, si fulan berkata ini. Saya pernah sewaktu saya jadi guru di salah satu sekolah SD, kita ada pelatihan. Nah, ketika kita ada pelatihan, ada yang ngisi seminarnya itu salah seorang. Kemudian saya lihat, saya ikuti seminarnya, kok ketika seminar pendidikan diikuti, yang dibawakan sama dia perkataan orang-orang kafir semua. Dalam masalah pendidikan, orang kafir, si fulan berkata begini-begini. Kemampuan pendidikan anak bisa dipacu tidak hanya ini saja, tapi bisa ini. Tapi orang kafir itu namanya gitu. Sementara dalam hati saya, itu motivasi secara orang-orang Islam yang berkata lebih baik dari itu banyak. Atau mungkin semakna dengan itu juga ada begitu. Kenapa kok orang kafir yang dipakai? Seperti itu. Jadi anehnya demikian. Orang Islam, tapi kok bawa-bawa dalil perkataan ulama-ulama kafir gitu. Kan banyak perkataan ulama-ulama salaf yang semakna dengan pendidikan. Anehnya demikian. Gitu. Memang dikala itu setelah dicek yang mengisi seminar, informasinya katanya yang bersangkutan orang Syiah yang bersangkutan. Tapi kita tidak mempermasalahkan itunya. Yang kita permasalahkan adalah taunya kita dia orang Islam. Taunya kita orang Islam. Kok Islam lebih membawakan perkataan-perkataan ulama-ulama kafir? Harusnya ulama-ulama salaf dong, ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu yang dibawakan. Kita lihat demikian. Ya, orang-orang Islam lebih membawakan perkataan orang-orang kafir. Nah, ini insyaallah kita bisa paham ya bagaimana mereka yang menetapkan hukum. Kadang-kadang mungkin mereka membawakan nama-nama kafir. Si fulan mengatakan begini. Berarti undang-undang ini mengacu ke perkataan dia dan seterusnya. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mana Islamnya, mana keimanannya? Di manakah pengakuan meyakini dengan kenabian Nabi Muhammad SAW? Ya, seluruh umat manusia ini mengakui pengakuan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang lebih menjagokan hukum kafir. Mana iman mereka? Maksudnya begitu. Di manakah kesempurnaan Islam kalau masih dipakai omongannya orang kafir? Begitu. Padahal di Islam ini sudah sempurna. Nah, lanjutannya lihat di paragraf ketiga di halaman 136. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa syarat Islam itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau masalah nikah, waris, dan masalah-masalah pribadi. Enggak sedikit orang Islam pahamnya begitu. Namanya Islam itu hanya di masjid. Islam itu hanya ketika
menikah. Islam itu hanya, nggak sedikit orang yang pahamnya demikian. Ini tidak benar, kata beliau. Karena Islam adalah aturan yang sempurna, mencakup semua sisi kehidupan. Lebih jelasnya kita lihat dalam Quran, ayat terpanjang adalah ayat utang. Ayat utang ini dalam surah Al-Baqarah itu di halaman terakhir, satu halaman sebelumnya. Jadi di halaman kedua dari terakhir. Halaman terakhir itu di kanan Quran. Kalau kita lihat Quran di kanan Quran. Kalau kita balik satu halaman itu satu ayat tentang utang. Sementara utang ini urusannya apa begitu? Orang kan pahamnya yang namanya ibadah itu kan, yang namanya agama itu kan cuma di masjid, dan ternyata utang pun ada dalam agama ini. Penulis ingin menyampaikan bahwa Islam itu sangat-sangat sempurna, sampai aturan utang piutang pun diatur di dalam Islam. Apa bentuk aturannya? Di antaranya ada potongan ayat di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian utang sampai waktu tertentu, maka utangnya dicatat, utangnya ditulis. Detailnya pernah kita bahas tafsirnya di kajian hari Rabu pada maghrib. Nah, di sini lihat penjelasannya adalah ayat ini membahas masalah interaksi kita dengan sesama tentang utang. Ya, bagaimana bisa mengatakan bahwa agama Islam hanya berkaitan dengan ibadah, dengan ahwal syakhsiyah saja, hukum yang berhubungan dengan pribadi. Tentu pemahaman ini adalah salah karena kejahilan seseorang. Ya, jika seseorang sengaja mengatakannya, maka ia tersesat dan sombong terhadap hukum Allah. Jika karena kebodohannya, maka dia harus belajar. Ya, jadi kalau memang dia berkata-kata terkait masalah agama, dia sengaja, dia udah tahu, maka orang ini tersesat dan dia sombong, tidak mau menerima kebenaran. Karena Nabi mengatakan as-sabru al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini dia menolak kebenaran dia. Dia udah tahu tapi ngomongnya begitu. Berarti ini karena kesombongan dia terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tersesat. Kemudian ada orang yang tidak tahu, maka dia harus belajar. Dia harus paham. Intinya lihat di paragraf terakhir di halaman 136. Ya, seseorang itu tidak akan dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Kita tambah lagi nih. Ya, seseorang itu tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat yang dibahas pada kali ini. Yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Jadi jangan berhakim dengan selain itu. Kalau dulu Nabi hidup, berarti ketika Nabi hidup didatangin. Kalau sekarang dengan sunnahnya. Kemudian yang kedua, tidak keberatan dalam hati. Yang ketiga, menerima sepenuh hati. Kalau ini dilaksanakan, maka iman seseorang sempurna. Kalau memang tidak, ada kemungkinannya 2. Yang kemungkinan pertama, dia tidak ada keimanan sama sekali. Orang kafir misalnya, nggak bakal dia kembali kepada Quran Sunnah. Atau yang kedua, dia beriman tapi imannya kurang, imannya tidak sempurna. Ya, imannya tidak sempurna. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita dan kaum muslimin mau kita kembali kepada Quran Sunnah dan mau kita menerima sepenuh hati tanpa keberatan. Maka dengan ini insyaallah iman kita sempurna. Ya, dan mudah-mudahan masalahnya bisa dipahami dengan baik. Apalagi tadi sempat disebutkan masalah hukum togut, hakim. Kita tidak mengatakan negara kita ini negara togut, tidak. Karena negara kita ini negara Islam. Dasarnya apa? Dasarnya apa yang di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Ushulus Salasah. Beliau menyebutkan terkait negeri Islam sama negeri kafir. Bedanya apa? Negeri Islam itu adalah bisa melaksanakan syiar-syiar Islam bebas. Tapi kalau negeri kafir tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam bebas. Sekarang di negara kita syiar-syiar Islam bisa bebas atau tidak? Jawabannya bebas. Kita Jumatan bebas-bebas saja. Azan bebas-bebas saja.
Tapi ada nggak di negara yang di situ Jumatan harus ngumpet-ngumpet, harus di tempat tertutup, kemudian nggak boleh azan keras-keras? Ada kan negara yang punya aturan demikian? Itu negara kafir kalau seperti itu. Maka dia harus hijrah, dan ada fikih hijrahnya yang perlu dibahas secara detail. Makanya kita membahas ini, ada disebutkan kata-kata undang-undang togut. Kita tidak mengatakan negara kita negara togut, tidak. Tapi di sini kita lagi bahas secara umum, ya, secara umum. Kalau ada undang-undang togut, kemudian undang-undang togut artinya selain undang-undang Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya ada undang-undang togut, itu ada senada dengan hukum Allah, maka itu namanya hukum Allah. Jangan kita katakan undang-undang togut tapi senada dengan hukum Allah, tidak. Kita katakan langsung saja itu adalah hukum Allah. Nah, orang yang lebih memilih hukum togut daripada hukum Allah, ini dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Bisa jadi dia kafir. Wajar karena kafir, ya tentu aja dia lebih menjagokan selain hukum Allah. Kan seperti itu bisa jadi. Atau dia menjagokan selain hukum Allah, bisa saja dia zalim. Oh, dia mah pengen balas dendam itu. Jadi yang lebih dijauh hukum togut. Kalau dia mau hukum Islam nggak begitu. Kan begitu. Bisa jadi dia zalim. Atau bisa jadi dia fasik. Nah, dia mah serakah aja itu. Dia lebih menjauh hukum togut. Coba kalau dia mau hukum Islam, untungannya nggak bakal segitu dia dapat. Kan bisa jadi demikian. Gitu. Makanya orang yang lebih menjagokan hukum togut tidak serta-merta kita katakan kafir. Apalagi kita katakan negara ini negara togut, hukumnya hukum togut, tidak demikian. Ini perlu penelitian secara detail baru kita bisa menyimpulkan hukum. Adapun yang dibahas di sini adalah pembahasan secara global. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ya, insyaallah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjut di ayat yang baru di halaman 137 An-Nisa ayat 80 insyaallah. Ya mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya, barang siapa yang dia taat kepada Rasul sama dengan dia taat kepada Allah. Yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau hai Muhammad untuk memastikan mereka sebagai orang-orang yang taat, tidak. Nah, ini penjelasan detailnya. InsyaAllah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Silakan. 5 atau 10 menit mungkin ya. Enggak sampai jam 6 lewat insyaallah. Kelihatannya hukum di Indonesia ini bukan hukum togut. Maka ada hakim yang dihukum. Di tahun 80-an terjadi kasus serkorkan kasus. Itu mereka tidak bisa sehingga menjadi terdakwa dan dihukum. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi disebutkan Indonesia hukumnya hukum togut. Di tahun 80-an ada orang dihukum tidak bersalah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan tadi sudah kita katakan. Ya. Yang pertama, Indonesia bukan negara togut. Negara Islam. Dasarnya apa? Dasarnya adalah tadi yang kita katakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Ushulus Salasah. Bisa dilihat di Syarah Ushulus Salasah ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Islam, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang saya sebutkan di pembahasan mengenal Nabi Muhammad SAW tentang hijrah. Yang punya bukunya nanti bisa dilihat. Di situ disebutkan apa bedanya negara kafir dengan negara muslim. Negara kafir yang tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam, negara muslim bebas menjalankan syiar-syiar Islam. Kita Indonesia bebas. Makanya Indonesia negara muslim bukan negara kafir. Tapi kalau tadi disebutkan ada hukum togut, ya ada hukum togut, maka ini perlu penelitian lebih yang tidak bisa kita putuskan di majelis ini, tidak bisa. Perlu penelitian lebih. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang bertanya? Di atas kalau ada orang, ada yang bertanya langsung, ada mikrofon. Tapi kalau tidak masalah. Nah, silakan. Tadi kan saya katakan bila orang dengan hatinya menolak hukum Allah, artinya
itu misalnya gini, Ustaz. Itu kejadiannya kalau misalnya itu dia lakukan penolakan itu karena kejahilannya, Ustaz. Dia jahil. Kemudian dia mendapatkan hidayah, istilahnya mendapatkan ilmunya. Nah, dia menyadari. Jadi secara hakikatnya dia udah batal nih imanannya. Nah, ketika dia mendapatkan ilmunya, dia menyadari kesalahannya itu. Nah, kita masalahnya gini. Ketika dia secara tadi dia udah tadi menolak, nah, kemudian dia menyadari, nah, dia apakah harus bersyahadat lagi? Iya, syahadat ulang atau tidak? Saya udah curiga pertanyaan ke arah situ ya. Jadi begini, ada orang karena kejahilannya menolak hukum Allah. Setelah dia dapat hidayah, dia perlu syahadat ulang apa tidak? Karena tadi disebutin sudah kafir. Ah, berarti ini pemahamannya belum dapat. Orang yang menolak hukum Allah, dia tidak beriman. Bahasanya dia tidak beriman. Dan kita sampaikan tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna apa? Kemungkinannya ada 3. Keimanan berdasarkan ayat Quran ya. Kemungkinannya ada 3. Tadi berdasarkan ayat Quran di halaman 135 surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45 sama ayat 47. Nah, di sini bahasanya fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah, di sini kasusnya ada orang menolak hukum Allah karena kejahilannya. Berarti dia imannya tidak sempurna, bukan dia kafir. Dia imannya tidak sempurna, karena kalau imannya sempurna nggak bakal. Nah, sekarang sebabnya apa? Oh, sebabnya karena kejahilannya. Berarti dia fasik di kala itu, dalam tingkatan derajat tertentu. Kemudian ketika dia mendapatkan hidayah, yang kemarin dia menolak hukum Allah yang dimaksud, sekarang sudah bertobat, apakah perlu syahadat ulang? Jawabannya tidak, karena Islamnya tidak batal, hanya Islamnya tidak sempurna. Nah, jatuhnya di kala itu fasik. Maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatnya insya Allah sudah menutupi kesalahan sebelumnya. Tapi ada orang yang menolak hukum Allah, menolak belas. Cek deh KTP-nya. Oh, ternyata agamanya bukan Islam. Selesai. Ya kan? Ada orang yang menolak hukum Allah, ternyata dilihat-dilihat, oh ternyata dia zolim karena begini begitu dan seterusnya. Iya kan? Nah, tadi disebutkan karena kejahilannya, maka pesannya dia harus belajar. Jelas insyaallah. Ya, jangan salah paham ya. Orang menolak hukum Allah langsung kafir, syahadat ulang, tidak. Yang penjelasannya belum paham secara detail, ini nanti ditanyakan lagi ketika kejadian masalah tertentu. Jangan sampai salah memutuskan perkara, ini berbahaya. Nah, cuma di sini kesimpulannya tadi, ini sangat-sangat berbahaya. Mendingan tadi 3 diturutin, kembalikan kepada sunnah yang sahih. Kemudian jangan keberatan dalam hati, terima sepenuh hati. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Waktunya 5 menit lagi saya harus tutup. Ya, 5 menit lagi saya harus tutup. Silakan. Adakah Pak Ustaz di asal di kalau ada menekan naik banding itu boleh nggak? Secara naik banding itu ada nggak? Dalam Islam ada nggak naik banding? Kalau secara ini namanya mustalah. Mustalah itu ada istilah lah. Ya, naik banding dalam Islam itu ada dari istilahnya begini nih. Misalnya terjadi kasus pembunuhan. Ya kan, terjadi kasus pembunuhan. Mungkin dalam Islam ini naik banding dalam artian kan biasa ditanya atau keluarganya, ini dikisos atau tidak. Ada satu saja yang bilang jangan, nggak jadi dikisos. Kan dalam Islam kan seperti itu. Cuma dalam hukum perdata ya. Ini saya tidak ngerti secara detail. Yang jelas kalau dalam Islam hal seperti itu ada. Cuma mungkin dengan istilah yang berbeda, tapi maknanya sama begitu. Paham insyaallah? Nah, yang ditanya hanya naik banding ada dalam Islam, ada insyaallah. Namanya tabayun istilahnya. Tabayun ya, tabayun. Ya, jadi dia pastikan lagi. Wallahu a'lam. Fadhal antum tanya. Ada tadi yang ingin bertanya? Ibu di belakang ada yang ingin bertanya, Bu? Baik, cukup insyaallah. Ya, nanti kalau ada permasalahan terkait tapi masih janggal, jangan diputusin sendiri, tapi ditanyakan lagi. Kalau memang kita tahu secara penjelasan, kita akan jelaskan ulang. Kalau kita tidak tahu, kita akan tanya ke orang yang lebih tahu insyaallah. Ini masalah berbahaya. Jangan sampai nanti jadinya kafir mengkafirkan, togut-togut, dibilang hukum togut, gampang kita mengatakan demikian.
negara togut dan yang lain ini berbahaya. Ini jangan, jangan. Tapi kita belajar lagi, kita teliti lagi, jangan sampai kita salah dalam menetapkan hukum ini berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.